memberikan bantuan bagi masyarakat. Semangat kami, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkait dengan paradigma di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami punya semangat yang kami sebut dengan menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah. Kalau boleh tadi juga ada singkatan, ramah itu adalah akronim dari responsif, kemudian akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kami ingin hubungan kami dengan DPR terbangun dengan harmonis, dan juga kami ingin agar semangat kita bersama untuk memajukan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang cerdas dapat kita wujudkan bersama-sama dengan sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Bapak Ibu sekalian Komisi 10 DPR RI. Kami kira demikian tanggapan saya secara umum. Mudah-mudahan ya. Izin pimpinan. Ya, silakan. Masih belum berselang Pak Menteri. Masalah aspirasi teman-teman yang masalah infrastruktur yang tadinya di PUPR kita akan ke Komisi 10 atau ke Ya, itu juga termasuk kendala kami Bapak, dan menurut informasi yang kami terima itu perlu dukungan dari Komisi 10 karena memang termasuk dalam catatan kami banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya karena pembangunannya tidak oleh kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini, dan kami sudah ada rencana untuk nanti bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum membicarakan persoalan ini, dan mohon maaf ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden mengenai kendala ini, sehingga kami mengusulkan kalau tidak bisa seluruhnya, opsinya bisa opsi yang moderat. Kita ingin solusi yang moderat. Misalnya dalam nominal tertentu itu oleh Menteri Pekerjaan Umum, tapi dalam nominal yang tertentu juga boleh oleh kita, sehingga dikerjakan bersama-sama paralel sehingga pencapaiannya lebih cepat. Itu usulan kami dan dukungan kami untuk program ini dari Komisi 10 sangat kami harapkan. Termasuk untuk guru agama, Pak, kami juga nanti akan ketemu dengan Menteri Agama. Karena sekarang ini kami mendapat banyak keluhan, Ibu Etiva juga bersama dengan saya, guru agama yang di sekolah umum ini nasibnya seperti anak yatim atau anak tiri. Dan itu mungkin mereka harus kita berikan solusi, jalan keluar, karena dapat informasi kalau mengikuti sistem yang sekarang, untuk dapat sertifikasi mereka harus antri 40 tahun. Dan itu berarti sudah pensiun masih belum dapat sertifikasi gitu. Nah, ini yang memang harus kita cari jalan keluarnya, dan banyak hal yang nanti kita harus koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Tapi ini kan juga baru pertemuan yang pertama, mudah-mudahan tidak pertemuan yang terakhir. Dan kemudian yang terakhir soal tadi Bu mengenai bagaimana kita memenuhi pendidikan untuk semua. Paradigma kami bukan paradigma sekolah, tapi paradigma belajar. Jadi pendidikan itu tidak harus di sekolah, tetapi belajar. Sehingga karena itu kalau jaraknya jauh dan jumlah penduduknya sedikit, maka terlalu mahal kalau kita mendirikan sekolah di situ. Sehingga solusinya adalah membuka semakin banyak akses layanan yang memungkinkan mereka belajar, dan karena itu maka partisipasi masyarakat yang kita perlukan, termasuk afirmasi bagi masyarakat, dan termasuk tadi relawan mengajar, Bu, bukan guru mengajar tapi relawan mengajar, yang bisa jadi mereka bukan guru tapi siap untuk mengajar di situ, atau dengan sistem pendidikan daring dan sebagainya. Kamu memiliki banyak opsi yang nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir saya kira yang berkaitan dengan masukan-masukan untuk bagaimana perbaikan-perbaikan pendidikan, kami berterima kasih, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa secara tahun ajaran sekolah itu sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tidak mungkin kita melakukan perubahan kurikulum di tengah tahun ajaran, atau perubahan atau penyempurnaan di tengah ajaran juga tidak mungkin, sehingga karena itu kami masih punya waktu beberapa bulan ini untuk nanti melakukan pengkajian-pengkajian, menyerap aspirasi, sehingga pada tahun ajaran baru mudah-mudahan nanti bisa ada kebijakan yang bisa kita ambil yang terbaik untuk memajukan pendidikan nasional kita. Saya kira demikian, dan yang sudah kami lakukan baru dua sebenarnya. Yang satu adalah tadi tentang bahasa Indonesia. Pada saat bulan bahasa kami mencanangkan apa yang kami sebut sekali lagi kedaulatan bahasa Indonesia, di mana kita mendorong untuk bangsa Indonesia ini bangga, kemudian mahir dan maju dengan bahasa Indonesia.
Kemudian yang 7 kebiasaan tadi juga sudah kami sampaikan, insya Allah nanti kami akan luncurkan itu di bulan Desember, sehingga pada bulan Januari itu sudah menjadi paradigma baru penanaman pendidikan karakter yang tidak harus melalui berbagai macam teori, tapi membangun karakter dengan membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu terbangun kebiasaan